SD Nutrisi Ternak Ruminansia, pada hari ini kami berkunjung ke peternakan domba yang ada di Kabupaten Sumedang yang bernama Cantik Group Farm. Selamat menonton! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Ini sekarang ada di sesi wawancara. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Alia Salsabila. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Mardika Masindia dari PP 4 juga. Ya, boleh Bapak dengan Bapak siapa? Abel Erikano. Abel Erikano. Ada Bapak aja. Abel ya Pak. Mungkin saya dan rekan saya akan bertanya-tanya seputar peternakan domba yang Bapak pelihara. Yang pertama, buat jenis ternak dombanya sendiri itu jenis ternak domba seperti apa ya Pak? Kalau di sini itu kita diunggulinya masalahnya dari jenis domba aduan, domba seni atas. Kita khususkannya di situ. Yang kedua kita pelihara domba Garut ada fungsi. Kita misalkan domba Garut yang bagus kita ke seni, masuknya domba Garut buat aduan. Yang misalkan akhiran kita bisa ke Rayagung ke hari kurban itu buat di farm Cantik Group Cigendel. Oke. Buat selanjutnya itu kira-kira berapa sih Pak umur sama jenis bobot dari domba Cantik Group Farm sendiri ini? Kalau misalkan itu rata-rata jenis maksudnya dari segi bobot umur dari segi umur gitu kan, bobot badan dari segi umur itu variasi. Nah, kayak umur dari 1 tahun itu bisa lebih dari 60 kilo. Terus ada yang kurang 60 kilo. Nah, di situ tergantung juga dari keturunannya. Kalau misalkan keturunannya bagus, perkembangan tubuhnya bagus, itu bisa nyampe 60 nyampe 70 kilo. Berarti yang rata-rata di sini tuh dari umur berapa Pak? Dari sini itu kalau misalkan kita kan di sini breeding, itu kalau rata-rata gitu disebut rata-rata itu tergantung dari umur. Kalau misalkan ada perkembangan yang bagus, itu misalkan dari 0 nyampe ke 1 tahun, ya kayak tadi sekitar 60-70. Terus misalkan ada lagi kayak 5 bulan ke sini dia bisa sampai ke 40. Pernah nggak sih Bapak melakukan analisis pakan? Analisis pakan pernah. Kita kan coba itu kan, kayak misalkan kita dikasih bungkil kedelai, terus misalkan campur ini dilihat lagi pertumbuhannya kayak gimana, dicampur lagi hijauan. Dari sekian bulan itu PBB-nya yang disebut PBB perkembangannya itu peningkatannya berapa kayak pertumbuhannya. Kita di sini rutin juga buat misalkan kita ganti pakan, kita pakan yang bagus itu dilihat dari pengasihan pakan tersebut, terus penimbangan rutin dari 1 minggu, sebulan sampai 2 bulan, lihat pertumbuhan. Di sini tuh pernah nggak sih ternak Bapak tuh mengalami kekurangan nutrisi, terus tanda tanyanya kira-kira apa yang Bapak pernah dapat gitu? Kalau Bapak kekurangan nutrisi? Ada misalkan pernah sih ada yang kurang nutrisi satu kan. Kalau misalkan terlalu banyak dulu kan produksi itu ada salah satu ya karena mungkin sama kita kurang perhatiin ya dia itu dari pertumbuhan badannya itu kecil.
kan nggak terlalu ada masukan makanannya, cuma sekilas-sekilas banyak ya ternak tersebut gitu kan. Kalau misalkan kemarin udah kejadian kayak gitu, insya Allah di sini tetap juga buat pemeliharaannya, buat penanganannya bagaimana, terus buat pertumbuhannya domba tersebut biar domba itu cepat mereka berkembang dengan baik. Selanjutnya bagaimana kondisi kesehatan lingkungan kandang ternak Pak? Di sini kalau lihat itu kan pertama itu kan saya itu dari Cianjur, cuman di sini ada perubahan. Insya Allah kedepannya di sini itu saya perketat buat kebersihannya, sanitasinya itu saya di sini buat diperketat. Untuk sementara kita diusahain dari sanitasi kandang rutin habis sore. Kondisi sekarang ya belum terlalu koordinir, terlalu pegang, digunakan lagi pengembangan buat pemasangan, buat bikinan kandang. Bagaimana cara Bapak memberikan pakan untuk anak-anak? Kalau misalkan di sini cara atau treatment pemberian pakan itu dari pagi hari kita kasih kayak campuran ampas tahu terus sama konsentrat itu pagi hari. Nah setelah itu kita kasih rumput selang dari 2 jam. Nah terus sorenya makan terakhir itu sekitar jam 5 nyampe jam 6. Jam 5 kita kasih rumput dibalik ampas tahunya sama konsentrat kita jam 6 cara pemberiannya kayak gitu. Selanjutnya apakah jadwal pemberian pakannya teratur? Iya kalau misalkan jadwalnya itu satu kita rutin itu kan harus teratur ya. Kalau misalkan di sini jam segitu dikarenakan kalau domba misalkan lebih sedikit dia berisik, biasanya gitu dia ngembing. Kalau misalkan dia kurang ya jadi masalah misalkan dari awal. Kalau misalkan lebih resikonya ya berisik. Oke, sekarang kita mau mengukur lingkar dada dari domba Garut. Cikidang. Oke, jadi kali ini kita bakal mengukur lingkar dada dari si domba Garut ini. Oke, kita langsung aja mengukur ya. Oke, jadi di sini kita dapat lingkar dada itu sekitar 90 cm. Oke, jadi buat perhitungan pertama kita dapat hasil lingkar dada itu sekitar 90 cm. 3. Selanjutnya kita akan mengukur percobaan yang kedua kali. Oke, percobaan yang kedua ada di 90. 1. Oke, selanjutnya percobaan ketiga pengukuran bobot badan lingkar dada. Oke, di sini didapat hasil 90 cm untuk lingkar dada percobaan ketiga. 3. Jadi hasil rata-rata dari 3 kali percobaan perhitungan ada 90,3 cm. Oke, selanjutnya kita akan mengukur panjang badan dari si domba ini untuk percobaan pertama. Oke, kita langsung gimana sih? Ini. Kita mendapatkan panjang badan si domba ini di angka 74 cm. Jadi untuk percobaan pertama didapatkan 74 cm. 3. Selanjutnya pada tahap percobaan kedua dari panjang badan domba sendiri itu ada di 74 cm. 3. Oke, selanjutnya adalah percobaan ketiga mengukur panjang badan. Oke, percobaan ketiga panjang badannya sama di 74 cm. 3. Jadi panjang badan dari si domba adalah 74 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung evaluasi kebutuhan nutrien dilihat dari tabel KAL. Kemudian, diintervalkan berdasarkan bobot badan domba dari pakan yang diberikan. Selanjutnya, hitung pasokan nutrien dari pakan yang diberikan, lalu bandingkan dengan kebutuhan nutrisi. Sekian kunjungan kita di peternakan Cantik Group Farm pada hari ini. Bye-bye.